Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga di hari yang penuh berbahagia ini, di hari yang penuh kemuliaan ini, adik-adik selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, adik-adik, sekarang menginjak puasa hari keberapa? Ayo, hari keberapa? Ayo. Iya, hitung aja hari keberapa ya. Tapi yang penting coba adik-adik puasa apa enggak? Puasa ya. Ya, mudah-mudahan adik-adik selalu kuat berpuasa dan sampai maghrib ya. Kalau bisa 30 hari atau sebulan full adik-adik bisa berpuasa. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Baik adik-adikku yang soleh dan solehah, perkenalkan terlebih dahulu ya. Barangkali ada yang belum kenal sama orang yang satu ini ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Lam ya. Kak Lam, alhamdulillah insya Allah hari ini kita akan sharing berkaitan dengan sesuatu yang luar biasa. Baik adik-adik yang semoga sehat selalu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sharing sebuah peristiwa yang dialami oleh seseorang ya. Seseorang itu dimana seseorang yang sangat kita cintai, seorang yang sangat mulia ya, seseorang yang membawa perubahan dalam hidup kita semua, seseorang yang bisa membuat dari zaman yang tadinya penuh zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan cahaya Islam ya. Seseorang yang dapat membangkitkan semangat-semangat umatnya sehingga dia masih bisa bertahan dan beriman kepada Allah dan dirinya. Siapakah beliau? Betul, beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik ya, di bulan suci yang penuh berkah ini ya, di bulan suci Ramadan ini ya, ada 3 peristiwa besar. Ada berapa? Ada 3 peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya ya, dan bersama seluruh umatnya yang berada saat itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 peristiwa besar itu apa aja sih? Ya. Baik, pertama ya, peristiwa yang sangat bersejarah itu ya, peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang itu menjadikan pedoman hidup kita ya, menjadikan rahmat bagi seluruh alam yang diturunkan tersebut. Dan yang diturunkan tersebut adalah peristiwa yang kita kenal adalah peristiwa turunnya wahyu Allah, turunnya Al-Quran yang suci, Al-Quran kalamullah, wahyu pertama ya, yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan peristiwa tersebut dinamakan dengan peristiwa Nuzulul Quran. Baik, peristiwa Nuzulul Quran adik-adik tepatnya ya itu terjadi ya, pada saat malam 17 Ramadan ya. Betul, malam 17 Ramadan, di mana saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbiasa bertahanus ya, yang terbiasa untuk menyendiri di sebuah gua yang namanya Gua Hiro adik-adik. Yang namanya Gua Hiro ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus. Tiba-tiba di malam 17 Ramadan itu ada sesuatu yang sangat menarik. Apa sesuatu yang menarik itu ya? Sesuatu yang menarik itu adalah turunnya malaikat Jibril ya, yang menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril tiba-tiba datang kepada Rasulullah ya, dan malaikat Jibril berkata, "Iqra," ya, bacalah. Nah, tapi justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah menjawab, "Ma ana biqari," ya, ana tidak bisa membaca ya, apa yang saya baca gitu ya. Tapi kemudian malaikat Jibril juga kembali lagi menegaskan, "Iqra ya. Kemudian lanjut Rasulullah juga menjawab, "Ma ana biqari," dan kemudian tiba-tiba Jibril membimbingnya sampai turunlah yang kita kenal ya dengan ayat
pertama yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng yuk surat Al-Alaq yang udah tahu kan? Udah tahu kan? Ya. Nah, kalau misalkan udah tahu, kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik, alhamdulillah ya. Semoga bacaannya lancar dan bisa menjadi kekuatan kita untuk selalu cinta kepada Al-Quran. Nah, lanjut adik-adik, peristiwa yang kedua ya, peristiwa yang menjadi sebuah titik tolak yang sangat besar di bulan Ramadan itu adalah terjadinya peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Perang Badar. Wah, ini mantap adik-adik ya. Jadi Perang Badar ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya itu sudah tinggal di Madinah, tapi ya ternyata pasukan-pasukan Quraisy itu tidak senang dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru ketika Rasulullah berada di Madinah, ya orang-orang Quraisy semakin terancam. Karena apa? Karena perdagangan di Syam bisa ditahan di Madinah atau di Yasrib. Dan perang ini terjadi. Kenapa disebut dengan Perang Badar? Karena perang ini terjadi di lembah yang dinamakan dengan lembah apa coba? Ya, peristiwa ini terjadi karena tempatnya dinamakan dengan Sumur Badar. Nah, makanya disebut dengan Perang Badar. Ada mata air di lembah Badar itu sendiri. Nah, bagaimana sih ceritanya adik-adik? Ya, ini sangat dahsyat sekali ya, dimana peristiwa ini pertama kalinya dalam hidup Rasulullah yang ini menjadi peperangan pertama antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Ya. Perang Badar ini terjadi ya pertama kali panglima orang-orang Quraisy yaitu Abu Jahal. Abu Jahal itu langsung mengomandoi pasukan Quraisy, sementara pasukan Muslim itu oleh Rasulullah. Dan pertama biasanya 3 orang. Setelah itu kaum musyrikin kalah dan akhirnya perang dimulai. Ya. Rasulullah bersama para sahabatnya, ya, di mana dibantu oleh singa Allah yang kita kenal dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika orang-orang Quraisy menyerang adik-adik, tiba-tiba pasukan pemanahnya Rasulullah sudah siap, ya. Dan kemudian ketika mereka maju, orang-orang Quraisy berlarian mendekati pasukan Rasulullah, tiba-tiba pasukan pemanah mulai beraksi. Akhirnya tek. Wah, mereka itu bisa terkena oleh panahnya pasukan Rasulullah. Akhirnya banyak yang meninggal. Dan kemudian di peristiwa itu juga mantap adik-adik pokoknya. Mereka terus berjuang sampai memang benar-benar Islam itu berhasil mengalahkan kaum musyrikin. Dan apa yang dikatakan ketika perang?
ya. Ahadun ahad, ahadun ahad, yes. Dan alhamdulillah pada peperangan itu panglima-panglima orang Quraisy ada yang meninggal. Siapa aja? Dia adalah Utbah, ya. Kemudian mantan majikannya Bilal, ya. Dan alhamdulillah perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi yang paling penting adalah peristiwa ini terjadi ketika mereka semua sedang berada di bulan yang sangat suci atau bulan suci Ramadan. Itu peristiwa yang kedua, adik-adik. Peristiwa yang ketiga, ya, peristiwa yang ketiga yang ini juga menjadi titik tolak, ya, kebangkitannya Islam, itu adalah peristiwa pembebasan kota Mekah atau pembebasan atau Fatu Mekah, ya. Fatu Mekah ini, ya, terjadi, ya, ketika apa? Ketika kesepakatan yang diambil oleh Rasulullah bersama umatnya dengan kaum Quraisy yang kala itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, di situ ada kesepakatan yang dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Tetapi ternyata orang-orang Quraisy itu mengingkari perjanjian Hudaybiyah yang akhirnya Rasulullah SAW bersama pasukannya tidak bisa menahan lagi. Akhirnya 10.000 pasukan bersama Rasulullah itu datang ke kota Mekah untuk apa? Untuk membebaskan kota Mekah dari belenggu-belenggu kejahiliahan, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersama pasukannya tibalah di kota Mekah, dan apa yang terjadi, ya, orang-orang Quraisy itu ketakutan. Mereka semua pada masuk ke rumah. Karena apa? Karena pesan Rasulullah, ya, siapapun yang berada di rumahnya pasti selamat, ya. Siapapun yang berada di rumah Abu Sufyan pasti selamat. Siapapun yang berada di masjid pasti selamat. Dan mereka semua berlindung diri ketika pasukan Rasulullah SAW itu datang ke kota Mekah. Tiba-tiba setelah masuk ke kota Mekah, masya Allah, kerinduan orang-orang Islam terhadap Mekah itu sangat pecah, ya. Mereka mencium rumahnya yang dulu itu sangat menjadi tempatnya, ya. Kemudian mereka sujud mencium tanahnya, ya. Dan keluarga-keluarganya itu menanti kedatangan orang-orang yang dicintainya. Dan setelah itu adik-adik, ya, di peristiwa Fatu Mekah ini ada yang sangat menarik, ya, dimana ya, peristiwa yang sangat menarik, ya, dimana ketika mereka datang ke Mekah, ya, Rasulullah SAW bersama pasukannya langsung datang ke tempat yang penuh keberkahan, yaitu Masjidil Haram, ya. Rasulullah SAW kemudian masuk, ya, ke dalam Ka'bah tersebut dan Rasulullah SAW menghancurkan pertama kali berhala yang ada di dalam Ka'bah, dan mulai saat itu pula lah semua berhala yang ada di Masjidil Haram itu semuanya dilenyapkan oleh pasukan Muslim. Lata dan Uzza yang menjadi berhala yang sangat terkenal itu Rasulullah hancurkan sehingga mereka orang-orang Quraisy tidak bisa berbuat apa-apa. Dan peristiwa yang sangat menarik adalah ketika Fatu Mekah ini, ya, adik-adik, ada seorang budak yang naik ke atas Ka'bah. Kemudian budak itu, ya, mantan budak itu kemudian naik dan langsung azan. Siapakah beliau? Beliau adalah Bilal ibnu Rabah, ya. Dan alhamdulillah, ya, setelah beliau azan, La ilaha illallah, umat Islam itu sempurnalah, ya. Dan Rasulullah mempunyai pesan setelah itu, ya, bahwa setelah ini umat Islam sempurna, ya. Dan
Nabi sendiri langsung melihat bahwa sesungguhnya berhasil. Sekarang beliau merasa mulai terasa kematiannya semakin dekat. Ya, peraturan sudah ditetapkan. Beliau memanggil umatnya, beliau berbicara untuk terakhir kalinya dan berpesan, hendaklah menyerahkan diri dan saling menyayangi kepada sesama manusia. Wahai umat manusia, dengarkanlah baik-baik, kata Rasulullah. Aku mungkin tidak bisa bersamamu lebih lama lagi. Orang-orang yang lemah di antaramu, lindungilah, berilah mereka makan, beri mereka pakaian sebagaimana kamu pakaian. Kalian akan menemui Tuhan-Tuhanmu dan Dia akan memanggilmu untuk memperhitungkanmu. Bagi mereka yang hadir, hendaklah memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak hadir. Kalian semua adalah keturunan Bani Adam yang terbaik di antara kalian. Itulah peristiwa yang sangat berharga di bulan Ramadan. Semoga kita bisa memetik hikmah dari peristiwa tersebut. Jadi apa peristiwa tersebut? Coba silakan adik-adik. Ada 3 peristiwa yang itu sangat dahsyat terjadi, ya. Itu sangat mantap terjadi di bulan Ramadan. Dan sekarang tugas adik-adik adalah sebutkan 3 peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya silahkan tulis di komentar ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.